Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, bagaimana kabarmu? Semoga sehat jasmani dan rohani. Oke, kali ini kita akan membahas edukasi tentang pembelajaran secara daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8, tingkat sanawiyah, kurikulum 13, edisi revisi. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materi pertama pada bab 1 dengan tema berita seputar Indonesia. Pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita, dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita sehari-harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Ada pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Sebelum kita memulai ke pelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu peta konsep berikut ini. Sudah? Oke. Sekarang yang A, kegiatan 1, pemodelan teks berita. Tugas 1, membangun konteks. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk membaca, mendengar, mencari, dan menyusun informasi berupa teks berita dari berbagai media, baik media cetak ataupun media elektronik. Untuk membangun sebuah konteks dan pemahaman kalian tentang teks berita, kalian harus menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa kalian senang membaca atau mendengarkan berita? Yang kedua, berita apa yang paling sering kalian baca atau dengarkan? Yang ketiga, selain melalui berita, dari mana kalian memperoleh informasi tentang suatu hal? Yang keempat, apa pendapat kalian tentang profesi wartawan? Lalu yang kelima, apakah kalian pernah bercita-cita menjadi wartawan atau reporter? Tugas 2 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita di sini meliputi rumus 5W plus 1H. Apa aja 5W plus 1H itu? Yang pertama, what atau apa. Ini menunjukkan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, where atau di mana, yaitu tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, who atau siapa, yaitu orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang keempat, when atau kapan, yaitu waktu terjadinya peristiwa. Yang kelima, why, mengapa, yaitu alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, how atau bagaimana, yaitu proses terjadinya peristiwa. Untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan tugas-tugas di samping ini. Tugas yang pertama, kalian identifikasikan pokok-pokok isi berita yang telah kalian dengarkan. Lalu tugas yang kedua, kalian lihat juga kolom berikut ini. Identifikasikan pokok-pokok berita tersebut berdasarkan unsur-unsur
5W plus 1H-nya. Tugas 3. Menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita adalah kegiatan membuat simpulan. Langkah-langkah dalam membuat berita. Yang pertama, membaca atau menyimak berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi berita. Yang ketiga, menyusun pokok-pokok isi berita menjadi ringkasan berita. Dan yang keempat, mencari inti dari ringkasan berita. Setelah menyimpulkan isi berita, kalian dapat membuat tanggapan terhadap isi berita. Kalian bebas menyampaikan tanggapan, namun bebas yang bertanggung jawab. Pendapat kalian tidak boleh menyinggung persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, pendapat kalian perlu disampaikan secara santun. Tugas keempat, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Perhatikan struktur berita di samping ini. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke struktur teks berita. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks berita? Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, kaki berita. Sebuah berita dibangun oleh struktur. Struktur yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita di sini merupakan pembuka berita dan terletak pada bagian paling atas dari sebuah berita. Pada bagian ini disajikan secara singkat tentang unsur-unsur atau 5W plus 1H itu. Berita adalah bagian yang paling penting dari teks berita karena menjadi daya tarik agar pembaca tertarik untuk membaca keseluruhan isi berita. Struktur yang ketiga yaitu tubuh berita. Bagian tubuh berita ini merupakan pengembangan unsur 5W plus 1H yang termuat dari dalam bagian tubuh. Panjang pendeknya tubuh berita dipengaruhi oleh kedalaman berita yang akan diinformasikan. Lalu, unsur yang ketiga tentang kaki atau ekor berita. Kaki atau ekor berita merupakan bagian penutup berita sebagai bagian penutup. Ini merupakan bagian yang terletak paling akhir dari sebuah berita ini. Struktur berita seperti yang dijelaskan di atas dapat digambarkan dalam struktur yang disebut piramida terbalik. Coba kalian lihat struktur seperti ini. Yang ada di samping ini itu adalah piramida terbalik. Susunan piramida terbalik di samping ini digunakan sebagai penyusunan berita media cetak atau elektronik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita meliputi yang pertama, ada bahasa baku, ada pemilihan kata, ada kalimat langsung dan tidak langsung, ada konjungsi atau kata sambung, dan ada juga kata kerja. Kita bahas satu persatu ya, yang termasuk kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Teks berita merupakan teks formal sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Bahasa baku disebut juga dengan bahasa standar, yaitu bahasa yang memenuhi standar sebagai bahasa yang baik
dan benar sesuai kaidah. Coba perhatikan penulisan bahasa baku berikut ini. Kalian bandingkan dengan penulisan bentuk yang tidak baku. Sudah kalian perhatikan mana yang termasuk penulisan kata baku dan mana juga yang termasuk penulisan kata tidak baku. Nah, berikutnya pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata dalam teks berita itu sangat mempengaruhi persepsi pembaca. Terkadang redaksi menggunakan kata-kata khusus untuk memengaruhi pikiran pembaca sehingga tertarik untuk membaca lebih dalam berita tersebut. Kata-kata seperti menimbun, menjauh, kerusuhan, mogok, dan masih banyak lagi merupakan contoh diksi yang memiliki makna konotatif. Tugas kalian menemukan kata-kata khas pada gambar jurnalistik seperti contoh tersebut. Ketiga, kalimat langsung dan tidak langsung. Aspek kebahasaan yang ada dan sering muncul dalam teks berita adalah digunakannya kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang ditujunya. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang. Untuk mengetahui contoh kalimat langsung dan tidak langsung, coba kalian perhatikan di samping ini. Berikutnya konjungsi atau kata sambung. Berita pada dasarnya merupakan rangkaian peristiwa. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi disampaikan secara kronologis, sehingga runtut dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Untuk menyajikan peristiwa secara kronologis, diperlukan sarana berupa kata sambung atau konjungsi. Di sini yang namanya kata sambung itu adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat. Kata sambung atau konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat atau disebut sebagai konjungsi intrakalimat, seperti kata dan atau tetapi. Ada juga konjungsi sebagai konjungsi intrakalimat, seperti kata dan atau tetapi. Ada juga konjungsi yang menggabungkan kalimat satu dan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Coba kalian perhatikan contoh konjungsi atau kata sambung di samping ini. Berikutnya yang terakhir, kata kerja atau verb. Kata kerja atau verb adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Intinya, kata kerja merupakan kata yang berisi aktivitas atau melakukan sesuatu. Makna kata menunjuk pada suatu aktivitas, akan tetapi aktivitas tersebut bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas pikiran atau kerja otak, dan aktivitas perasaan atau kerja hati. Coba kalian bandingkan aktivitas perasaan atau kerja hati dan juga aktivitas pikiran kerja otak. Tugas 5 yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita. Sebelum menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita, terlebih dahulu kalian harus mengetahui langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Langkah yang pertama
itu menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Langkah yang kedua, mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Langkah yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba atau 5W plus 1H. Dan langkah yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Coba supaya lebih jelas kembali, kalian lihat di samping ini. Setelah kalian mempelajari materi-materi tadi, coba kalian isi tabel berikut ini. Kalian membaca sebuah berita, baik dari surat kabar, majalah, maupun dari internet. Kalian baca terlebih dahulu, lalu kalian perhatikan keefektifan judulnya, dan juga perhatikan pula kelengkapan unsur-unsur berita, dan yang terakhir, kalian cermati struktur atau susunannya serta penggunaan bahasanya. Nah, mungkin itu saja. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah Ibu jelaskan tadi, dan jangan lupa tugas-tugasnya juga kalian kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tunggu video-video selanjutnya dalam daring pelajaran bahasa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.